SMK bisa, SMK bisa, Skada bisa, kudu bisa, pasti bisa, Munta bisa, lain Skada. Oke guys, jadi di sini ada adik-adik kelas 1. Mereka lagi nunggu antrian untuk interview dalam proyek profil pelajar Pancasila. Oke guys, jadi sekarang kita mau lihat salah satu adik kelas kita yang lagi latihan interview dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yuk kita lihat. Iya. Tolong ceritakan tentang diri Anda itu. Saya Rizia Wiyatanila, saya lahir di Kuningan pada tanggal 24 Januari 2007. Saya memiliki satu saudara laki-laki, alamat saya di Desa Kalibrik. Kalau ayah? Nama saya Rizky Tony Sukani, lahir pada tanggal 12 Agustus. Ibu? Nama ibu saya Sendiri Yasi, lahir pada tanggal 4 Juli 1980. Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Karena saya tertarik pada posisi yang dibutuhkan pada perusahaan ini. Posisi apa yang dibutuhkan? Junior selalu menyediakan beberapa pengetahuan yang diperlukan oleh warga perusahaan seperti Baik. Silakan. Pagi, silakan. Terima kasih. Kemarin saya menerima surat lamaran dari Anda dan Anda mungkin agak sedikit tertarik dengan perusahaan saya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu. Coba silakan Anda ceritakan tentang diri Anda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fauzia Nur Apani, umur saya 15 tahun, dan saya lulusan dari SMK Negeri 2 Kuningan, jurusan pemasaran. Oke, apa sih yang Anda miliki, kelebihan yang Anda miliki sehingga Anda ada keinginan untuk masuk di perusahaan saya? Saya bisa berkomunikasi dengan baik dan juga bisa bekerja sama dengan sesama tim maupun individu. Oke, itu adalah salah satu kelebihan yang Anda miliki. Berarti kan di sisi kelebihan pasti ada sebuah kekurangan. Bisa tidak Anda jelaskan apa sih kekurangan yang Anda miliki? Salah satu kekurangan saya yaitu lumayan pelupa. Seperti itu. Oke, selain dari itu apa yang kekurangan yang Anda rasakan gitu pada saat Anda baru bersiap untuk bekerja? Apa sih skill atau apa yang Ada keluarga saya masih ada keluarga saya, jadi bisa ini pertimbangan kembali untuk keluarga saya dengan berarti Anda tidak bersedia ditempatkan luar kota karena faktor keluarga ya? Oke, sekarang mengapa Anda tertarik dengan perusahaan kami? karena saya dengan passion saya dan pengalaman saya di toko yang saya Oke, sekarang Hai, kalian di sini lagi ngapain?
lagi ada kegiatan P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu sedang melakukan kegiatan interview. Oh, interview. Interview itu gimana? Interviewnya itu tentang bagaimana sih kita melamar suatu pekerjaan di sebuah perusahaan gitu. Yaitu saya akan menjadi seseorang yang lebih baik. Pastinya saya akan menjadi seseorang yang punya pengalaman yang lebih banyak, dan saya akan menjadi seseorang yang dikagumi oleh banyak orang, dan saya juga akan menjadi seseorang yang dihormati oleh banyak orang, seorang yang dipandang jauh lebih besar oleh banyak orang, dan saya akan menjadi seseorang yang Saat saya mencari pekerjaan, saya bertemu web yang di sananya ada pekerjaan yang saya dapat. Pertanyaan berikutnya, sebagai tour guide, tantangan pekerjaannya itu apa sih yang bakal terjadi di jalan, kemungkinan besar? Kemungkinan besar sih yang saya akan rasakan bahasa. Apalagi tampaknya internasional ya. Oke, sekarang aku bakal ngewawancara salah satu fasilitator P5 yang menjadi penguji di kelas 10 LP. Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Aku mau nanya Pak, manfaat apa sih Pak yang dapat dari kegiatan ini Pak? Oh iya, terima kasih sebelumnya ya. Bapak perkenalkan, ini Pak Uban Subandi. Kebetulan mendapat fasilitator di kelas ULP 2. Alhamdulillah, ini Bapak kebetulan mendapat fasilitator di jurusan ULP ya, pariwisata. Manfaatnya jelas sangat besar. Ternyata anak-anak bisa dilatih untuk nanti setelah keluar ya, untuk memasuki dunia kerja yang memang untuk ULP sangat luas sekali ya, dan juga jurusannya wah hebat-hebat. Jadi jelas banyak sekali manfaatnya. Kemudian di samping itu ya, untuk guru-guru juga nanti mungkin banyak belajar ya, menambah pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan anak didik SMK 2 untuk lebih baik ke depannya. Berarti pembekalannya Pak? Iya betul, pembekalan sekali, sangat terasa oleh anak-anak ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Jawabannya antum harus riset dulu dari UMR di kotanya, kemudian dari iklannya. Kan biasanya kalau iklan ada gaji berapa kan? Kayak di website kemarin Job Street itu gaji HPM dari itu biasanya 5 sampai 7 juta. Nah, Hai, nama kamu siapa? Tiara, Tiara, dari kelas apa? PPLG 3. PPLG. Sekarang lagi ngapain sih di sini? Lagi adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Perasaan kamu selama ikut latihan interviewnya gimana? Deg-degan, terus agak tremor ya, terus suka ngeblank kayak gitu kalau ditanya nggak pede gitu. Berarti nervous ya? Nervous. Berarti ini pertama kali latihan interview gitu? Pertama kali banget. Makasih ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa Pak? Saya Anang Sutisna, SPD MPD. Jabatan Bapak di sini sebagai? Kebetulan saya ada jabatan tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat dan Hubungan Industri. Sekarang kan lagi ada proyek P5 ya Pak. Harapan Bapak sebagai Wakasekubin apa Pak? Tentu sangat berharap ini proyek atau P5 ini berdampak positif pada siswa ya, dan saya juga merasakan sendiri ini ada perubahan, terutama ketika saya interview barusan. Ini sesuatu yang menarik bagi saya, bahwa nanti anak itu benar-benar harus berpengalaman nanti untuk dunia industri ataupun dunia usaha, yaitu bagaimana dia melamar pekerjaan.
Terus dia mulai dari bagaimana dia menulis surat lamaran, bagaimana nanti dia diinterview. Nah, ini benar-benar harus dipraktekkan seperti sekarang proyeknya. Jadi bukan hanya teori dan bukan hanya SMK itu nanti bekerja melanjutkan berwirausaha, tapi bagaimana cara untuk bekerjanya dia tidak tahu awalnya. Itu luar biasa lah dengan proyek seperti ini. Berarti sangat berpengaruh, Pak. Sangat berpengaruh sendiri karena ini harus ada prakteknya gitulah. Seperti tadi saya barusan interview itu luar biasa juga sebenarnya dari anak ada yang hal-hal yang tidak tahu gitu ketika dia bagaimana sih nanti di lapangan. Harapan saya tentu ini juga harusnya kerjasama dengan dunia usaha, dunia industrinya ataupun instansi ataupun mungkin seperti yang saya tahu bahwa pemasaran tuh ya PM itu udah kerjasama dengan Alfa ya. Nah, itu harusnya yang mewawancara juga minimal yang akan mewawancara itu gurunya itu ada pembekalan dulu gitu. Jangan sampai dia ya bedalah praktisi dengan akademisi itu berbeda. Nah ini jadi kedepannya mudah-mudahan ini lebih bagus lagi dan saya yakin ini kalau dikembangkan kalau di realnya gitu ya dalam artian real itu sesungguhnya gitu ya dengan ada tim dari dunia usaha, dunia industrinya atau dari rekanan kita, mitra kita itu lebih positif, lebih bagus. Sukses. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Sukses untuk sekadar. Ya Pak. Apa yang harus cari? Silakan dipaparkan tentang diri kamu. Perkenalkan, nama lengkap saya Alamsari, biasa dipanggil dengan Manu. Saya lulusan SMK di bidang jurusan TJKT dan Terus TJKT, tempat, tanggal lahir, tanggal lahir saya 4 Mei 2005. dengan ya. Harapannya tak ada hadapi resiko. Kamu jadi dulu akan sekarang. Terus kamu yang saja bahwa setiap anak Assalamualaikum Bapak. Salam. Bapak dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Rio Prasetyo SPD. Jabatan di sini sebagai apa Pak? Kalau sekolah sebagai guru PJOK, tapi ditambah tugas tambahan sebagai kasih ekstrakurikuler. Gitu. Di sini lagi pada ngapain? Sekarang kebetulan sekolah lagi melaksanakan program P5 ya untuk anak-anak kelas 10 karena sudah kurikulum merdeka.
ya. Jadi kegiatan ini dilaksanakan selama dalam satu semester itu dalam satu semester itu ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Dan karena dalam satu tahun ada 3 kali kegiatan P5 dan sekarang minggu P5 untuk kelas 10 dan kebetulan hari ini adalah hari terakhir untuk kegiatan P5. Ya, untuk hari ini itu anak-anak belajar untuk mencintai lingkungannya gitu. Jadi kita sebagai pembimbing di P5 dan anak-anak sekalian membersihkan lingkungan yang ada di sekolah seperti itu. Berarti biar belajar ngejaga lingkungan sekolah juga ya Pak, nggak berantakan. Iya betul. Jadi ini kegiatannya banyak sebenarnya, rangkaiannya dari hari Senin sampai hari Jumat. Senin itu mereka melakukan pembuatan alur kehidupan, levels of life ya. Jadi dari mulai dia TK, SD, SMP, SMA, SMK. Setelah itu sampai ke tujuan dia di akhir 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang. Selanjutnya besoknya hari Selasanya mereka mulai membuat merangkai kira-kira apa aja yang harus mereka lakukan untuk mencapai hal tersebut. Seperti karena kita di SMK ya, jadi mereka mencoba membuat atau mencari lowongan pekerjaan, membuat surat lamaran, melakukan interview, dan terakhir sekarang mereka mengaplikasikannya melalui kegiatan cinta tanah air ya, termasuk bebersih di sekolah seperti itu. Terima kasih ya Pak, maaf mengganggu waktu Bapak. Assalamualaikum Bapak. Bapak dengan Bapak siapa? Saya Tino Triana. Di sini sebagai apa Pak? Di sini sebagai fasilitator P5 untuk kelas 10 PLG 1. PLG 1. Kalau dilihat ya Pak, di sini kan rame-rame ya Pak. Lagi ngapain Pak? Di sini lagi melaksanakan program dari P5 kebekerjaan, yaitu 5R, ringkas, resik, rapi, rawat, dan rajin. Jadi hari ini kegiatannya adalah anak-anak 10 PPLG 1 untuk membersihkan, ya, merawat lingkungan kelas tempat belajar mereka sehari-hari. Berarti kegiatannya sekarang bersih-bersih aja ya Pak? Ya, kegiatan hari ini bersih-bersih full. Dari mereka bawa peralatan semua dari rumah, bawa peralatan masing-masing untuk merawat kelas mereka semua. Berarti semua peralatan dari rumah ya Pak? Betul. Berarti di sini kayak ngajarin mereka buat ngejaga lingkungan juga ya? Iya, ya, jadi selain mereka bersih-bersih juga menanamkan pada diri mereka bahwa merawat lingkungan sendiri itu perlu, ya, bertanggung jawab pada kelas sendiri. Jangan sampai mereka menggunakan kelas tiap hari tapi tidak dirawat, akhirnya rusak dan kotor gitu. Jadi buat kenyamanan juga ya Pak? Untuk mereka juga. Makasih ya Pak atas waktunya. Nama kalian siapa? Perkenalkan, nama saya Isma Nur Awalia. Perkenalkan, nama saya Eva Zulpapoja. Kalian dari kelas apa nih? 10 PPLG 2. PPLG 2. Di sini lagi ngapain sih kalian? Di sini ada kegiatan bersih-bersih dari sebagian dari P5. Iya. Gimana? Aja Bersih-bersih membersihkan kaca. semua lingkungan, kaca. Jadi ngebersihin kelas sama depan-depannya gitu ya. Perasaan kalian gimana? Senang. Menikmati. Ini tuh kan kalian bersih-bersih kan semuanya. Itu kalau piket Berjalan lancar. Ya, lancar. Berarti biar kelasnya enak, nyaman juga ya tempat ini. Iya, pastinya itu. Oke, makasih ya. Maaf ganggu waktunya. Nama kamu siapa? Nama saya Farid Matin Teh. Dari kelas mana? Dari kelas 10 PPLG 3. Sekarang lagi ngapain sih teman-temannya kayak Kami itu lagi membersihkan lingkungan kelas kami Teh. dalam rangka apa? Dalam rangka kegiatan SBL. SBL itu apa? Sekolah Budaya Lingkungan. Kesannya selama ngikutin kegiatan itu kayak gimana? Jadi yang kita rasain tentang kegiatan ini adalah kita mendapatkan kenyamanan, kita juga mendapatkan kebersihan dan juga enak untuk dilihat lah. Jadi ya buat kenyamanan kelas kami sendiri juga kita lakukan demi kenyamanan sendiri. Berarti banyak manfaatnya juga ya, bikin nyaman juga. Oke, makasih ya. Sama-sama Teh.
Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan Bapak siapa dan jabatannya di sini sebagai apa Pak? Nama saya Pak Mujiono, SPD kalau gelar pendidikan. Jabatan di SMK Negeri 2 Kuningan adalah Wakasek bidang kurikulum. Bidang kurikulum ya Pak. Bapak sebagai Wakasek bidang kurikulum, boleh nggak Pak tolong dijelaskan tema yang sudah dan yang akan dilaksanakan dalam P5 ini gimana Pak? Oh ya, baik. Ya, untuk kegiatan P5 di SMK Negeri 2 Kuningan itu akan dilaksanakan sebanyak 3 kali ya. Tema pertama itu yang berupa tema pilihan ya. Tema pilihan itu sudah dilaksanakan, yaitu tentang bangunlah jiwa raganya, di mana kegiatan ini sudah dilaksanakan dan itu melibatkan atau dilibatkan kegiatan penerimaan tamu ambalan di dalam kegiatan kepramukaan. Tujuannya tadi adalah untuk mempersiapkan fisik siswa yang memang betul-betul sesuai dengan yang diharapkan dalam pendidikan karakter ini. Kemudian yang kedua, tema yang kedua adalah tentang kepekerjaan. Kepekerjaan sekarang sedang dilaksanakan di minggu ini ya. Nah, ini kepekerjaan ini ada subtema tentang apa yang ingin diraih oleh siswa dan apa yang sudah pernah dikerjakan oleh siswa di masa lalu untuk kemudian ke masa depan. Nah, kemudian ini nanti akan dilanjutkan juga dengan tema-tema kepekerjaan lainnya, yaitu mulai bagaimana mencari informasi lowongan kerja, bagaimana membuat lamaran pekerjaan, bagaimana nanti harus interview. Itu sekarang diberikan supaya anak betul-betul, anak SMK khususnya betul-betul punya karakter sebagai seorang pekerja yang tangguh gitu ya. Nah, itu yang tema yang kedua. Tema yang ketiga adalah nanti tentang kearifan lokal. Nah, ini belum dilaksanakan dan nanti akan dilaksanakan nanti barangkali di bulan Mei ya, sehingga nanti siswa SMK Negeri 2 Kuningan sesuai dengan aturan di kurikulum Merdeka melaksanakan 3 kali proyek P5 yang tujuannya tadi untuk betul-betul mempersiapkan siswa SMK yang karakter Pancasilais sebagai seorang pekerja dan sebagai seorang warga negara. Gitu ya. Berarti tujuannya untuk membentuk karakter siswa ya Pak? Ya, tujuan P5 ini intinya adalah membentuk karakter siswa yang betul-betul secara karakternya, mentalnya, dan juga fisiknya betul-betul mendukung untuk tadi ya, secara pribadi dia punya kompetensi, punya fisik yang mendukung kepada kompetensinya dan juga karakter yang mendukung kepada profesionalnya pekerjaannya. Itu barangkali. Berarti pembekalan juga ya Pak buat nanti kalau ke dunia kerja gitu. Ya, justru itu makanya dipilih. Kenapa dipilih yang sekarang itu di kelas 11, di kelas 10? Karena apa? Ini supaya mereka tahu apa yang harus dikerjakan selama belajar di SMK. Ya, karena dari awal sudah tahu, oh saya akan melamar pekerjaan, akan bekerja. Nah, itu diberikan dari awal. Kemudian juga harus dilatih, harus siap, harus tahu dirinya itu punya fisik yang kuat, mental yang kuat. Makanya kita siapkan sarananya berupa proyek P5 itu kayak tadi dilibatkan ke pramukaan, bahkan mungkin ada satu lagi yaitu program baru di SMK 2 yaitu ketarunaan. Nah, ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan fisik dan mental seorang lulusan SMK 2 khususnya yang betul-betul memenuhi karakter dan memenuhi tuntutan dari dunia kerja. Gitu ya. Itu ya Pak. Terima kasih ya Pak atas informasinya. Kita semua sekada khususnya sekada bisa, bisa, kudu bisa, pasti bisa, muntu bisa, lain sekada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan Bapak siapa? Pak Ibnu Udi Prasetyo. Jabatan di sini sebagai apa Pak? Sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kuningan. Oke, Bapak sebelumnya izin bertanya ya Pak. Apa yang melatar belakangi SMK Negeri 2 Kuningan dalam melaksanakan kegiatan P5? Oh ya, kegiatan P5 itu sebetulnya efek dari kita sudah menjadi SMK PK dan kita melaksanakan kurikulum implementasi kurikulum Merdeka. Ya, jadi kita di dalam kurikulum implementasi Merdeka itu terutama yang berkembang. Nah, kita kan termasuknya yang berkembang di situ. Di salah satunya ada program atau mata pelajaran yang kumpulan jadi satu yang namanya P5 tadi. Jadi P5 itu efek daripada karena konsekuensi logis bahwa kita itu menjadi sekolah PK dan kita mengambil
IKM yang kedua, yaitu yang berkembang, implementasi kurikulum merdeka yang berkembang. Jadi kalau SMK PK itu gimana Pak? Nah, SMK PK itu kan program PK itu dapat bantuan ya, kita dapat bantuan. Cuma di dalamnya itu memang harus ada kegiatan yang kurikulum merdeka. Sebetulnya bisa saja tidak SMK PK, tetapi dia mengambil kurikulum merdeka bisa saja. Nah, cuma pas kebetulan di SMK 2 ini, pas kita mengambil dapat SMK PK, dan kebetulan juga kita mengambil yang IKM yang kedua, yaitu Merdeka Belajar. Gitu. Kalau IKM itu sendiri apa Pak? Tadi implementasi kurikulum merdeka. Berarti singkatannya ya Pak? Singkatan ya. Ya. Teknik pelaksanaan P5 dalam 1 tahun itu gimana Pak? P5 itu nanti yang sekarang berjalan itu untuk kurikulum yang kelas 1 ya, atau kelas 10. Jadi kelas 10, kelas 11 dan 12 belum kena dia. Karena kurikulumnya kurikulum yang merdeka baru yang kelas 1. Jadi kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 tidak, atau kelas 10, 11 dan 12 tidak ya. Nanti tahun berikutnya berarti yang kelas 1 naik ke kelas 2 berarti yang baru dan yang kelas 2. Yang kelas 3-nya tidak. Demikian juga. Nah, untuk posisi sekarang itu baru kelas 1 saja. Programnya itu sebetulnya ada 8 macam. Kalau bisa saya sebutkan, yaitu temanya 1 gaya hidup berkelanjutan, 2 kearifan lokal, 3 Bhinneka Tunggal Ika, 4 bangunlah jiwa dan raganya, 5 suara demokrasi, 6 rekayasa dan teknologi untuk membangun NKRI, 7 kewirausahaan, 8 kebekerjaan. Nah, itu 8 poin ini harusnya nanti tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, atau kelas 10, kelas 11, kelas 12 nanti semuanya ini. Nah, kita bertahap. Yang kelas 1 atau kelas 10 itu kita ada 3, yaitu yang wajibnya kita kan kebekerjaan kita ambilnya. Jadi sekarang program yang kelas 1 ini sudah yang kedua ini. Sudah yang kedua ya. Nanti akhirnya itu totalnya itu ada kelas 1 ada 8 macam ya. Yang kelas 1 itu 3 tema, kelas 2 tema, dan kelas 3 nanti 1 tema gitu. Berarti tema-temanya tuh dibagi-bagi ya Pak, menurut per tingkat kelasnya gitu ya Pak? Ya, tema-tema itu tadi persetujuan antar guru, ya bukan persetujuan ya, diskusi kelompok, koordinasi, kira-kira cocoknya kelas 1, kelas 10 itu temanya apa. Kelas 1 atau kelas 10 itu 3 tema. Jadi yang sudah kita laksanakan kan tema 1 dan tema ke-1 dan tema ke-2. Sekarang kita itu pelaksanaannya tema ke-2. Tema kedua itu judulnya di sini yaitu kepekerjaan. Yang kelas 1 sekarang ini bangunlah jiwa dan raganya gitu. Mungkin pertanyaannya itu ya Pak. Terima kasih ya Pak. Maaf mengganggu waktunya Pak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Thank you.